Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi di Candoman Bola Warmo ya. Pagi hari ini kita hari apa sekarang ya? Hari Kamis ya. 8 Oktober 2020. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kita lagi sharing dengan Anda soal berbagai macam isu, soal berbagai macam informasi, soal berbagai macam fakta kejadian yang terjadi selama kemarin bahkan sampai detik ini. Mulai dari lokal ya, atau beberapa hal yang kaitannya dengan kebijakan nasional yang kemudian mengimbas juga nantinya kepada kita di daerah. Kita live di fanpage-nya Warta Promo. Jadi di sini kita bisa sharing di kolom komentar. Bagi Anda yang baru ikutan, selamat pagi. Selamat mengikuti candoman kita. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol macam-macam sih. Yang salam-salam nanti insya Allah kita bacakan. Nah, Anda saling sapa kita karena memang media sosial diperuntukkan untuk kita bisa bersilaturahmi. Selamat pagi Bola Warmo, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kuisnya Candoman. Jadi jawaban, domisili, sama hashtagnya Rezeki Candoman. Nanti selama 1 minggu akan kita pilih hari apa yang beruntung. Nah, barangkali hari Kamis yang beruntung. Pertanyaannya ada di live kita Candoman kali ini. Masih sama dengan yang kemarin. Ini di-upload di channel YouTube apa begitu. Selamat pagi. Wah, beseroto adem kopi ini. Selamat pagi semuanya. Bola Warmo sukses selalu buat Anda. Kita di Candoman edisi Kamis. Karya emasnya Mas Sabi. Wah, ini pernah populer ini. Yang kelahiran 70-an mesti tahu ini. Ya, selamat pagi semuanya ya. Ya, sekarang ini rame ya. Rame masalah penolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja juga yang sudah disahkan. Soal aksi ya yang sekarang sudah mulai rame karena memang di pagi hari ini ada mulai tadi malam sepertinya demonya sudah rame, bahkan juga sempat terjadi sedikit gesekan begitu antara aksi pendemo. Tapi mudah-mudahan pagi ini teman-teman meskipun kumpul, apalagi ini ada satu hal yang memang membedakan kita dalam rangka apa ya, namanya sebuah kebijakan ada pro dan ada kontra. Tapi di sisi lain ini juga harus benar-benar disikapi oleh masyarakat kita dengan secara sejernih-jernihnya. Ada jalur-jalur yang memang harus ditempuh. Di sisi lain kalau memang turun ke jalan, ada beberapa hal yang harus diingat. Kita sedang dalam posisi pandemi. Jadi bagaimanapun targetnya adalah apa yang kita jadikan aspirasi ini tersampaikan begitu. Targetnya itu, tapi caranya ini juga harus menggunakan cara-cara yang memang menjauhi anarkis dan sebagainya. Kayaknya sih teman-teman hari ini yang harus diketahui bahwasanya yang disahkan ini apakah undang-undang soal ketenagakerjaan aja, itu tidak. Jadi masih banyak poin-poinnya di Omnibus Law itu. Tidak hanya ada 11 klaster, mulai besok pendidikan macam-macam lah ya yang harus kita ketahui. Kalau saya membaca-baca, memang apakah itu wong buruh tok sing demo hari ini, dalam artian tidak. Memang ada beberapa klaster yang rata-rata memang yang lebih yang lebih reaktif sekali itu memang soal yang membahas soal ketenagakerjaan, soal sangon, soal jam istirahat pekerja. Itu memang ada beberapa pasal yang kontroversi, tapi diingat bahwasanya ini biar tidak kacau, jadi memang kita juga harus berpikir cerdas, mencermati apa yang sudah dituangkan itu. Karena memang rata-rata bahkan hampir banyak parpol sih yang menyetujui di DPRD. Dan itu juga jadi catatan.
Nah, apa aja sih sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu? Ya, paling tidak saya pengen memberikan sharing kepada Anda. Satu ya, soal klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, ini yang rame. Kemudian kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudian berusaha. Ini ada klaster-klaster ya di undang-undang ketika disahkan begitu. Kemudian dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, kawasan ekonomi. Nah, ada beberapa klaster-klaster yang kemudian disahkan jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ya kemudian ada penolakan, maka yang ditolak kitabnya wake berarti. Ada berapa ratus lembar itu. Saya buah biro ya. Ada lembar-lembar yang kadang-kadang kita sendiri juga nggak nge. Kemarin kita juga sempat wawancara anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yo. Aku ora roe, si ket moco tadi malam. Mungkin Anda juga harus benar-benar bisa gak melu-melu tapi ikut meneliti secara cerdas. Mungkin pada orang-orang yang memang terkait langsung ya. Ya, mudah-mudahan aksi tetap tidak menimbulkan hal yang memang nanti berdampak langsung dengan masyarakat. Selamat pagi, Bolo Warmo, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Saya tak sapa dulu teman-teman Warta Bromo yang sudah nyangkruk di Jandoman. Selamat pagi, Kor Arga Mulia. Salam semangat Samarinda Melunyu Abang. Terima kasih. Waduh, mantap ya Samarinda. Mudah-mudahan di sana tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya Fularip ikut-ikut Agus Wijaya. Assalamualaikum, semangat pagi. Wasik. Ya, terima kasih Mas Abi, memang legend. Saya kena dirungokno, mentul-mentul gitu ya. Selamat pagi. James Pong, demo sing rame no endi arep ngasuh. Ini adalah rezeki. Ya, rezeki. Semuanya gue senjana lakone bisa kita jadikan hal yang paling tidak manfaati ya. Aku adem kacang hebat orang Indonesia itu. Apapun itu bisa jadi peluang. Sebenarnya orang paling kreatif ya orang Indonesia. Selamat pagi juga, Satria setia selalu. Selamat pagi, umat beraktivitas semoga Bolo Warmo sehat selalu. Terima kasih Paskot penyapa karo kerjo, mantap. Mudah-mudahan barokah, rezeki lancar. Terima kasih. Ini juga kita sampaikan bagi Anda yang pengen dapat kaosnya Jandoman. Nah, ini caranya ini. Kita tulis ya di sini di kolom komentar. Pertanyaannya adalah tayangan yang live hari ini di fanpage-nya Warta Bromo ini nanti di-re-upload di YouTube apa gitu aja. Jawaban, domisili, kemudian rezeki Jandoman. Isu-isu kan ambil yang ini sambil kerja barangkali nanti notifnya jawabannya cocok, nanti kita udah bareng-bareng dapat rezeki. Selamat pagi, terima kasih. Selain tadi soal Undang-Undang Cipta Kerja yang lagi rame, soal ini. Nah, ini mungkin ada beberapa, rame kan ya, kopas-kopas yang kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ini kan kaitannya dengan, ya itu tadi yang saya sampaikan, salah besar kalau ini undang-undang hanya untuk ketenagakerjaan. Karena di Undang Omnibus Law UU Cipta Kerja itu ada 11 klaster yang masing-masing memang berbeda gitu. Jadi kalau kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita menolak semuanya begitu. Tapi memang kudu dipelajari secara betul. Tapi di situ juga ada poin-poin yang kontroversial yang kemudian sebenarnya tidak tercapai kesepakatan. Ini juga dianggap merugikan dan sebagainya. Ini memang perlu jalur lagi. Misalnya dengan judicial review gitu. Jadi perlu enggak ya turun ke jalan untuk menekan biasanya pemerintah agar memperhatikan ini. Juga ada cara-cara di era reformasi, tapi demokrasi di tengah kondisi pandemi ini juga harus semakin cerdas, jangan sampai kemudian menjadi klaster-klaster baru begitu. Nah, kembosi terus sembarang meten-meten indah. Ini memang saatnya kita bergerak berjuang, tapi ya di sisi lain kita harus memperhatikan rakyat desa pirang-pirang begitu. Memang banyak poin ya memang ada beberapa item-item yang kadang-kadang ini sangat ini merugikan, ini terasa tidak ada pembelaan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pelajari, mana titik pasal-pasal yang memang merugikan begitu ya, merugikan. Dan memang saat ini harus benar-benar jeli, kita juga cerdas juga memilah. Kita boleh ikut-ikutan tapi poinnya di titik mana yang kira-kira memang tidak kita setujui begitu.
Nah, ini teman-teman buruh mungkin bergerak ya di pagi hari ini. Jadi kita juga pengen sedikit sharing juga kepada Anda. Itu selain tentang isu yang lagi hangat di nasional. Bahkan kalau hari ini kayaknya sih bergerak ke Surabaya ya teman-teman ya. Nggak tahu titik kumpulnya sekarang di mana. Tapi paling tidak apa ya diarani kate gak mudun niki ya gak terima dengan keadaan seperti ini. Kemudian banyak yang menganggap bahwasanya memang banyak yang merugikan begitu. Jadi ya terpaksa ini memang harus ada aksi. Selamat pagi Bolowarmo semua, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Anda juga bisa sharing soal ini ya, paling tidak ini juga bagian dari suara kita yang ingin berbagi kepada Anda semuanya kaitannya dengan isu yang sekarang berkembang. Saya akan membacakan kalau kemarin ini juga sempat ramai juga yang kaitannya dengan apa ya gitu di Probolinggo. Wah, ini aksi yang sangat tidak bukan aksi malah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh salah seorang tukang apa itu kan apa ya yang sampai trending itu di lokal ya di Warta Bromo menjadi trending topik kita. Duh, ini ngeri ini kalau yang di Warta Bromo ini sepertinya ya. Karena ini memang tukang keramik yang mencabuli siswa SMP. Duh, ngeri ketambahan. Duh. Aku dibayar barang. Ini juga memang apa ya tindakan bejat lah ya yang dilakukan oleh salah seorang seksual yang tidak tersalurkan. Saya membacakan ya beritanya, tukang keramik yang kemudian akhirnya sudah ditangkap oleh pihak aparat kepolisian karena dia telah melakukan tindak asusila. Legen apa iki jenenge? Getuk. Ya, tindakan asusila dengan kepada salah seorang gadis di bawah umur ini. Katanya Anda bisa membacanya secara langsung sih. Saya agak gimana gitu ya. Tukang keramik sebut bayar siswa SMP untuk dicabuli. Ya, itu judulnya. Rotok ngeri judulnya. Ini memang kudu memang karena keluarga yang terdampak dan sebagainya. Secara sosial. Ini ngakune kayak 220.000 ya apa iki. Ya, ini sudah diamankan. Jadi ini pelaku dikenai pasal 81 sub 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ya, ini sudah diamankan tukang keramik ya, tukang keramik kopor itu. Ya, itu. Dan ini juga berita duka datang dari Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Beliau meninggal dunia, wafat saat masih berdinas ini berarti ya. Statusnya masih Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Kami turut berduka cita atas meninggalnya beliau dan yang membuat semakin kita sedih adalah beliau terkonfirmasi COVID. Begitu. Ini saat menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Dr. Muhammad Saleh Sudiman. Sempat mendapatkan itu sekitar 4 hari. Beliau meninggal. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Kota Probolinggo, Pak Sudiman. Semoga beliau husnul khotimah ya. Dirawat dan memang terkonfirmasi begitu ya. Itu berita duka yang sempat masuk di Warta Bromo juga. Selamat pagi. Wah, Bolowarmo sudah banyak yang nimbrung kita di pagi hari ini. Katok selamat pagi dan Paserpan tetap semangat matur nuwun. Mas Katok juga yang sudah salam-salam. Jangan lupa ini kita ada kuis yang bisa Anda ikuti. Nah, pertanyaannya adalah ini nanti akan di-reupload di mana? Ya, tayangan ini ya, tayangan Jandoman ini jawaban domisili. Jadi misalnya Mas Katok di Prigen jadi Wates gitu sama hashtag rezeki Jandoman. Selamat pagi Bolowarmo yang saat ini sudah bergabung dengan kita. Wah, rupanya sebelum kita lanjutkan kita
lanjutkan lagi musiknya ya. Biar asik di pagi hari ini. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda. Ya, selamat pagi Bolwarmo. Terima kasih yang masih bergabung dengan kita. Kita masih melanjutkan beberapa berita yang lagi trending juga ini. Ini juga selain tadi beberapa poin kaitannya dengan informasi soal Pilwali ya. Tadi soal apa? Soal Minbus Law sama beberapa informasi kriminalitas yang terjadi ya di Probolinggo gitu. Ini juga soal, ini menarik ini, Pilwali Kota Pasuruan ini mulai saling adu program. Wah, Pilwali ya, Pilwali Kota Pasuruan antara Gus Ipul dengan Tinu. Musik Ben gak sepaneng ya, terima kasih sudah diputar ya tadi musiknya ya, terima kasih. Ini Argo Pancawiguna. Ini kalau nggak salah Mas Argo ini di ya wong Bujeng ya. Wah, selamat pagi ya, menjelang siang. Ya biar nggak sepaneng ya, ini perlu musik. Ya, ini Pilwali ini hanya rame juga, adu program, adu konsep, adu perhatian terhadap masyarakat. Termasuk ini Gus Ipul sama petahana Teno Prasetyo. Jadi di sini ada satu hal yang saya soroti, ini katanya dengan masing-masing menarik simpati terhadap guru ngaji. Wah, tarung ini kayaknya ya. Dalam artian secara konsep ya, secara konseptual. Di situ Gus Ipul sempat ada sih pernyataan, memang bukan Gus Ipulnya sih, tapi sempat mengumpulkan guru ngaji yang kemudian diajak sharing, yang kemudian di situ juga menyampaikan beberapa keluhannya kaitannya dengan bantuan ya, insentif ya. Guru ngaji ini memang selama ini katanya apa istilahnya, honor atau fee-nya memang kecil gitu ya, kisaran antara 100.000 per bulan dari APBD dikasih pemerintah. Kemudian kemarin ketemu sama beberapa perwakilan dari sejumlah guru ngaji di Kota Pasuruan, dikumpulkan, ketemu juga sharing, menyampaikan unek-uneknya ke Gus Ipul. Nah, ini katanya dengan usulan-usulan yang kemudian ditangkap. Nah, ini ada janji juga sih katanya dengan rencana untuk menaikkan insentifnya. Jangan sampai guru ngaji ini kecil, terutama guru madin dan sebagainya. Nah,
ini harus ada perhatian lah terhadap Madin dan sebagainya. Nah, di sisi lain kemudian muncul juga selebaran pamflet yang mengatakan bahwasanya wah ini selama prestasinya Pak Telu saja sudah menaikkan 200, itu tinggal janji-janji saja. Wah ini menarik sebenarnya. Nah ini yang di Gus Ipul juga kok ini yang merapat ini juga ya ini ya. Koordinator guru ngaji. Wah ini juga sempat dicatat. Nah bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan ini, saling klaim. Ada yang dari petahana, wah ini kan kita sudah membantu sekitar 200.000. Ya gak apa-apa, yang penting jangan janji saja dan sebagainya. Nah, sudah jalan ini kayaknya ya, sudah mulai Februari kemarin dan sudah dilakukan juga. Ya jadi itu juga sudah dijalankan gitu. Selamat pagi Bolowarmo semua yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Yogi, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Suryono Pan yang punya Sarbu Musi Jawa Timur. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Kok kabar duka bagi buruh Indonesia Mas Yogi. Ya apa iki? Kami lo demo hari kok. Ya, ini sudah persiapan Mas Yogi. Kita lihat monitor di grup WA ini sudah ada di depan pintu masing-masing perusahaan gitu Mas Yogi. Oh gitu. Jadi hari ini beberapa perwakilan teman-teman dari serikat gitu sudah mulai bergerak ya. Kemana rencananya ini hari ini? Ya ini titik kumpulnya mungkin nanti di Bundaran Waru itu mungkin Cito ya, seputaran Cito mungkin kisaran jam 1, nanti setelah itu ke Gedung Negara Gerahadi mungkin Mas Yogi, seperti itu. Itu berarti demo kumpul-kumpul ya, protokol kesehatan apa gimana itu? Ya kondisi ini sudah tidak melihat seperti itu, karena kan nampaknya kondisi Undang-Undang Omnibus Law ini kan lebih bahaya daripada COVID-19 kalau menurut saya. Dan bagi buruh Indonesia, bagi masyarakat memang lebih bahaya daripada COVID-19. Dan gitu Ya, dari kacamata dan ini berdampak semuanya. Dari kacamata hukum, Omnibus Law ini sebenarnya kan masyarakat kita juga perlu tahu seperti apa. Kadang-kadang kan iki sakjane iki nang buru tok ta apa-apa gitu. Nah, dari jenengan sebagai praktisi hukum yang paling paham, ini lagi apa sih? Sebenarnya apa sebenarnya gitu? Mungkin awalan kita ngomong Omnibus Law ini tidak hanya tentang buruh saja sebenarnya, tapi semua undang-undang jadikan satu. Jadi ada sekian ratus undang-undang jadikan satu, sehingga hari ini tebalnya mungkin 900 halaman kalau kita bisa lihat. Meh sewu lah ya. Ya meh sewu lah. Bahkan kalau sama penjelasannya dan semuanya lebih dari 1.000 gitu loh. Belum lagi nanti PP, permen dan semuanya lebih dari situ. Jadi tidak hanya mengatur tentang buruh, tetapi juga tiba-tiba mengatur tentang pendidikan. Yang hari ini kawan-kawan mungkin yang praktis dalam bidang pendidikan juga kaget, yang awalnya disampaikan bahwa klaster pendidikan keluar dari Omnibus Law ternyata tiba-tiba masuk setelah pengesahan, sehingga nanti kalau kita lihat perizinannya seperti perizinan perusahaan kan gitu. Sehingga siapapun hari ini boleh mendirikan lembaga pendidikan, karena izinnya tidak seperti lama, tapi izinnya seperti mendirikan perusahaan. Kalau seperti itu maka nanti ke depannya adalah ya akan muncul ketimpangan dalam dunia pendidikan. Artinya yang mereka mungkin punya modal bisa memilih bangun lembaga pendidikan ya. Membangun lembaga pendidikan yang ini seperti perusahaan sudah konsepnya. Dan itu sebenarnya harusnya sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah, karena memang hari ini orang-orang kaya memang tiba-tiba mendirikan pondok pesantren, masuknya 60 juta, 50 juta kan banyak hari ini. Seperti itu. Bahkan kawan saya yang memang bukan, saya punya kawan yang bukan dia praktisi di bidang pendidikan, tapi dia punya modal hari ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang nilainya fantastis, hampir 500 miliar. Dan masuk pertamanya dia cerita ke saya bahwa pertama aja dia masukkan 200 siswa untuk SMP, 200 siswa untuk SMA, dengan masuk awal 60 juta gitu loh. Seperti itu. Dan
dan sudah bisnis, larinya udah bisnis memang. Dan apalagi dengan adanya undang-undang Omnibus Law itu, klaster pendidikannya masuk, di mana perizinan pendidikan masuk dalam perizinan seperti perizinan usaha, kan gitu. Itu yang mungkin hari ini lagi dicermati juga oleh kawan-kawan di bidang pendidikan. Belum lagi masuk di sektor lingkungan. Oh ya, jadi satu. Ya, lingkungan jadi satu juga. Belum lagi yang di pertambangan. Ya kan? Yang dulu mungkin belum lagi nanti menyangkut lingkungan, tata ruang dan semua. Jadi satu sudah itu. Bayangkan 900 halaman di sekian ribu pasal mereka bahas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, ada apa dengan DPR kita? Ada apa dengan pemerintah kita? Kalau memang tujuannya untuk melindungi, kenapa nggak terbuka saja sebenarnya? Begitu. Sehingga hari ini mungkin imbasnya kan kawan-kawan luas ya dari undang-undang. Luas sekali Mas Yogi. Luas sekali. Makanya ini kan semuanya menolak. Semuanya nolak. PBNU juga sudah menyampaikan statement, PP Muhammadiyah juga sudah menyampaikan statement, hampir semuanya menolak. Dan hampir sama bahasanya, undang-undang ini menindas rakyat. Dan faktanya memang betul. Kalau ini sampai diundangkan, ini kan belum diundangkan Mas Yogi, masih ada waktu. Kalau belum diundangkan, hukum lah, celah-celahnya kira-kira yang sampean ini akeh perkara nanti ya, pengacara. Nah ini bukan masalah banyak perkaranya, bukan, tetapi ini banyak persoalan di lapangan yang memang sekali lagi saya katakan COVID-19 tidak bahaya. Omnibus Law ini lebih bahaya daripada COVID-19 karena nanti satu akan memunculkan perbudakan modern di Indonesia. Seperti apa ya? Perbudakan modern karena sudah tidak ada pelindungan lagi terhadap pekerja buruh, ya Tuhan. Tidak ada pelindungan lagi. Tenaga asing itu sudah mudah. Kalau di undang-undang sebelumnya tenaga kerja asing itu kan wajib mempunyai izin, ya kan ya? Oh ya. Dari kementerian. Ini enggak ke sana. Kalau saya sebagai sepintas, yang sudah disahkan ya, bukan RUU. Ya enggak. Oh betul. Kalau ini kan dulu kan spesifikannya dia hanya harus tenaga ahli, ya kan. Kemudian dia levelnya sudah memang harus ada izin dari kementerian. Tapi kalau ini tidak sudah nanti seperti itu. Belum lagi Mas Yogi yang kenapa hari ini buruh itu kemudian menolak, kemudian pemerintah juga menyampaikan bahwa pesangon itu tetap ada, ya kan. Pesangon tidak ada hoak, macam-macam hoak. Ya itu kan dilakukan oleh booster mereka. Padahal sebenarnya contoh pesangon itu nanti maksimalnya 25. Memang pesangon ada, tapi dikurangi, begitu ada. Ya? Turun jauh. Yang lebih fatal lagi, ini nanti kalau kemarin itu gelombang PHK-nya karena COVID-19, tetapi nanti ingat loh, pada saat ini setelah diundangkan nanti akan muncul gelombang PHK besar-besaran memang. Gelombang PHK besar. Kenapa? Karena PHK-nya lebih mudah. PHK-nya lebih mudah lagi. Jadi tidak ada alasan yang cukup krusial lagi. Kalau dulu kan jelas pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan kan batal demi hukum, ya kan? Kalau ini enggak. Kalau kita lihat pasal 154A khususnya 1B dan I disebut pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan efisiensi, pekerja buruh mangkir. Begitu aja, simpel aja. Ya kalau mangkir satu kali kan bisa langsung di PHK Mas Yogi, ya kan? Kemudian ada penghapusan ketentuan pasal 155 Undang-Undang 13 di mana disebut pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagai dimaksud pasal 151 kan batal demi hukum, ya kan? Pekerja wajib bayar upah. Omnibus Law tidak ada seperti itu, pasalnya sudah nggak ada. Saya nggak cocok ke Mas Yogi, ya sudah saya PHK gitu loh. Nah, sampean gugat tuh silakan. Cuma nanti upahnya nggak wajib bayar saya, gitu loh. Kalau selama ini kan selama proses itu wajib bayar, tapi ini tidak sudah. Kedua, yang paling fatal Mas Yogi, nanti adanya jam kerja gaji sesuai dengan satuan waktu. Kalau dalam undang-undang sebelumnya itu menyebut buruh itu kan jam 8 kerja wajib, gitu. Jadi pada saat dia masuk, misalkan perusahaan memulangkan, dia wajib bayar utuh 8 jam. 8 jam. Jadi Mas Yogi hari ini misalkan masuk tidak ada kerjaan, dipulangkan, dia wajib bayar utuh, gitu loh. Tetapi dengan undang-undang Omnibus Law ini nanti bisa terjadi
Saya butuhnya cuma 1 jam aja. Mas Yogi berangkat dari Purwosari ke Wonokoyo Beji, ke Pir misalkan, 3 jam kerjaan nggak ada, Mas Yogi silakan pulang, perusahaan sudah nggak butuh lagi, ya dibayar 3 jam itu, gitu loh. Seperti itu nanti prakteknya akan seperti itu. Makanya kenapa hari ini kawan-kawan buruh betul-betul menolak Omnibus Law ini, karena memang tidak ada satupun klausul pasal yang memang melindungi hajat hidup buruh, nggak ada di situ, gitu loh. Lebih-lebih tentang upah. Kenapa? Sanksi pidananya di ketentuan Undang-Undang Omnibus Law ini sudah dihapus, gitu loh. Kalau dulu Mas Yogi nggak bayar UMK, perusahaan pasti ada sanksinya, ada pidananya, gitu loh. Tapi hari ini Mas Yogi nggak ada. Jadi kelihatannya nanti upah itu akan diserahkan kepada pasar. Jadi kalau sampean mau 50.000 nyambut gawe yo. Tapi kalau enggak ya sudah. Dampaknya akan seperti itu di lapangan, Mas Yogi, seperti itu. Sehingga hari ini kemudian teman-teman buruh semua se-Indonesia hari ini tidak ada satupun serikat SPSP yang menerima, tidak ada, Mas Yogi. Semua ini hari ini kemudian saya keluarkan mungkin hari ini cuma 10% kekuatan hari ini. Jadi hari ini saya cuma mengeluarkan wilayah Gresik, Sidoarjo, sebagian kemudian Mojokerto. Besok satu gerakan ada di wilayah Jember, tapi juga kita akan menformatkan satu gerakan lagi yang mungkin lebih dahsyat, lebih besar lagi, dan diikuti dengan mungkin nanti kalau memang pemerintah ini kemudian memberikan nomor, maka langsung akan kita lakukan uji materialnya terhadap beberapa pasal itu. Jadi ada 2 langkah nanti akan dilakukan kawan-kawan. Selain langkah pergerakan, penekanan melalui aksi massa, tetapi juga penekanan melalui langkah hukum. Itu 2 langkah ini akan jalan sama-sama. Tetapi harapan saya Presiden Jokowi bisa melihat, bisa mendengar aspirasi masyarakat se-Indonesia hari ini. Kemudian beberapa tokoh PBNU, Muhammadiyah juga sudah menolak Omnibus Law. Kalau sudah tokoh, kemudian beberapa tokoh bangsa, tokoh ulama sudah menyampaikan seperti itu, dia dengarkan oleh Jokowi, terus Jokowi mau dengarkan siapa lagi, Mas Yogi, kan gitu kan? Kan gitu Mas Yogi, ya kan ya? Kan ini sudah ngomong sudah semuanya, gitu loh, ya kan? Artinya dengan banyaknya klaster itu juga, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya direvisi atau dibatalkan secara keseluruhan? Semua klaster harus dikembalikan dan sebagainya, Omnibus Law harus dihapuskan. Kalau dari pandangan sampean, dari kacamata, kalau dari kacamata hukum memang harusnya klaster ini semua dihapuskan. Jadi memang tidak bisa lagi dilanjutkan, gitu loh. Karena semua menolak, gitu loh. Yang ada kaitan dengan Omnibus Law ini sudah menolak, buruh juga sudah menolak, teman-teman praktisi pendidikan sudah juga menolak, di levelnya lingkungan juga sudah menolak, kan gitu Mas Yogi. Nah, yang menarik Mas Yogi hari ini kan mendekati pilkada, momennya momen pilkada. Saya masih belum mendengar hari ini calon bupati, calon wali kota yang menolak undang-undang Omnibus Law. Ya berharap sebenarnya dalam momen ini ada beberapa calon pemimpin di daerah itu berani menyatakan saya menolak Omnibus Law. Itu mungkin, situasinya akan berbeda lagi. Artinya mereka juga peka, gitu loh. Jadi hari ini saya tantang masing-masing calon kepala daerah, bupati, wali kota di Jawa Timur khususnya. Mereka juga bersuara lantang untuk menolak Omnibus Law. Jadi tidak berapi-api lagi. Ini faktual. Ini jelas di depan mata kita, gitu loh. Jadi tidak ada. Ya saya tahan dulu ya. Mungkin kaitannya dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sebenarnya kenapa ini kemudian muncul? Apakah karena untuk sesuatu yang lebih praktis di tataran proses perizinan, investor sebagainya, memandangnya ini loh, sisi ini, maksudnya kenapa kemudian ini dipaksakan, digulirkan lah katanya, kalimat dipaksakan, atau alasan pemerintah kan memang memudahkan investor masuk, ya kan? Nah, kalau alasannya hanya memudahkan investor masuk, sebenarnya kan tidak harus merubah semua undang-undang jadi satu, ya kan? Cuma di level perizinan aja mungkin. Di level perizinannya, di level perpajakannya, di level cukainya sebenarnya. Itu aja cukup sebenarnya. Nah, tetapi tidak kemudian semua klaster, misalkan klaster pendidikan, apa hubungannya dengan investasi? Ya Mas Yogi ya, klaster pendidikan, apa hubungannya dengan investasi? Tadi kan
akhirnya banyak investor pendidikan. Iya, kan gitu kan. Ya. Berarti ini kan sudah memang investor pendidikan yang mau masuk ke situ gitu loh. Nah, kawan saya aja saya cerita sudah hari ini bisa bangun sekolah 500 miliar, dia satu kali masuk 60 juta gitu loh. Hanya fasilitasnya tempat penginapannya bagus, kemudian menjanjikan kualitasnya lebih baik, orang tua melihatnya bahwa gedungnya bagus, gitu aja, seperti hotel bintang 4, nanti akan ke sana semuanya, gitu. Sehingga kawan-kawan kita yang mungkin berpenghasilan rendah akan susah, gitu loh, memperoleh kualitas pendidikan yang lebih baik di bangsa di Indonesia ini. Sehingga saya katakan, kalau memang tujuannya untuk mempermudah investor masuk, berarti permudah perizinannya, yang diubah regulasi di kepabeanannya, yang diubah juga di perpajakannya, gitu loh. Nah, selama ini kan yang masalah bukan di masyarakat, bukan di pekerja buruh, tetapi di pemerintahannya, gitu loh. Proses perizinan dan sebagainya ya, yang perizinannya yang harusnya diubah, cukup diubah di situ. Artinya kalau misalkan dalam satu proses perizinan 5 hari nggak selesai, berarti secara otomatis itu dapat dijalankan usahanya, kan lebih fair loh, ya kan? Sehingga nanti tidak ada lagi dinas perizinan kepala daerah di Indonesia ini yang mempersulit, gitu loh, perizinan itu. Tetapi tidak perlu kemudian mengkopi-kopi proteksi terhadap tenaga kerja dihilangkan, pelindungan terhadap pekerja juga dihilangkan, mempermudah pekerja asing, lebih-lebih lagi urusannya pendidikan masuk di klaster Undang-Undang Cipta Kerja. Judulnya aja sudah nggak sama, Mas Yuki, ya kan? Ya. Judulnya aja Cipta Kerja, tapi isinya klaster pendidikan, klaster lingkungan, semua klaster masuk di situ, gitu loh. Inilah yang menjadi persoalan dan harus dipahami oleh masyarakat semuanya, yang memang hari ini memang jumlah pasalnya juga ribuan, tabelnya aja sudah kisaran 900 lebih. Kalau kita hitung, sebagai masyarakat awam juga bingung kan, nanti pelajari dengan ini. Saya yakin Mas Yogi aja malas baca gitu, malas baca apa sih itunya gitu, apa isinya. Dan yang sangat kita sayangkan, info yang saya dapat bahwa pada saat paripurna itu dokumen rencana undang-undang itu teman-teman DPR tidak dapat gitu loh. Tidak dapat. Apakah mungkin karena sudah pada pembahasan masing-masing klaster di badan legislasi, tetapi sampai hari ini kan belum beredar itu yang disahkan itu apa isinya kan belum tahu, ya kan? Tetapi rencana undang-undang kita sudah dapat, RU-nya sudah dapat. Tetapi yang didok itu kan pemerintah DPR kan masih belum mengeluarkan itu sampai hari ini. Bisa-bisa isinya kan lebih dahsyat dari itu. Lebih dahsyat dari itu. Dan yang menjadi pertanyaan kita, mereka itu kok nggak punya malu gitu, ya kan? Memutus kepentingan rakyat, dia sambil tertawa, sambil senyum, sambil bercanda. Padahal ada hajat hidup orang banyak di dalamnya itu. Ada kepentingan rakyat, kepentingan pekerja buruh, kepentingan pendidikan, kepentingan lingkungan. Tetapi kalau Mas Yogi ikut di situ, mereka kan nggak punya malu kelihatannya gitu loh. Urat nadi malunya udah hilang, Mas Yogi. Siap, terima kasih. Wah, oke, Mas Yogi. Terima kasih, Mas Yogi. Selamat berjuang, Bapak nih, sama teman-teman Sarbu Musi. Assalamualaikum. Ya, agak panjang juga sih, karena memang saya ingin mendengarkan secara langsung dan agak detail, karena kebetulan Suryono Pane ini juga seorang praktisi hukum yang paling tidak iso membelenjeti beberapa poin per pasal dan sebagainya yang dianggap merugikan dan sebagainya. Nah, ini mungkin pendapat ya. Saya juga tidak bisa ini menembus klarifikasi ini nang sopo iki bosok nang Pak Jokowi atau ketua DPR RI. Nah, tapi kemarin kita sudah mencoba kaitannya dengan beberapa reaksi dari teman-teman anggota DPR RI ya, yang sudah memberikan reaksi dan gambarannya. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung. Kita cukup panjang juga ini bersama Sarbu Musi tadi. Selamat pagi. Fatku Raji liput demo bang, totone cak. Warmo saudara menemukan surat terima kasih Opung Play Store Mas Bos. Aku mau kaosnya, aku nggak bisa caranya, langsung jaluk. Nah ini bisa caranya ini. Ya, terima kasih. Waduh, Mas Arif Anani, Petardian Opung Play Store. Selamat pagi ya. Itu tadi cukup panjang, jadi kita mendengarkan beberapa item.
yang terkait dengan beberapa kaitannya dengan Omnibus Law yang lagi ramai dibicarakan. Pendapatnya dari teman-teman Serikat Buruh Muslim Indonesia Sarbumusi yang hari ini teman-teman perwakilan yang tergabung di Serikat Sarbumusi atau Serikat Buruh yang lain ini lagi mau start ke Surabaya. Titik kumpulnya kayaknya di Apollo atau di mana tadi ya, yang sudah mulai bergerak. Waduh, kalau ketua Sarbumusi Jatim ini mau sampai ngomong COVID tidak, Omnibus Law lebih berbahaya daripada COVID. Serem juga ini. Ya, ya paling tidak itu yang apa ya? Oh, ini berita duka juga hari ini. Pondok Pesantren Salafiyah Kota Pasuruan berduka karena salah satu asatid Madrasah Salafiyah Pasuruan, beliau Kiai Haji Asfihani Faqih, telah dipanggil ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan santri kesayangan Romo Kiai Abdul Hamid. Sekarang ini jenazah sudah disolatkan ya di masjid mana dia? Ini lagi disolatkan. Mudah-mudahan beliau, wah ini wis ono kiai akeh yang dipanggil. Beliau diterima di sisi Allah. Salah satu murid kesayangan Romo Kiai Hamid, asatid Madrasah Salafiyah Pasuruan, Kiai Haji Asfihani Faqih. Terima kasih Bola Warmo yang saat ini masih bergabung dengan kita. Ya ini soal Omnibus Law ini rada abot soalnya. Ya ini memang beberapa item yang cukup ramai juga jadi pembicaraan. Tadi sempat nyinggung-nyinggung masalah pendidikan ya ini. Mungkin channel tahu ini ya. Selamat pagi Bola Warmo yang saat ini masih bergabung dengan kita. Jangan lupa untuk mendapatkan kaos Jandoman. Anda bisa jawab pertanyaan. Assalamualaikum Beb, ngapunten ganggu Beb. Waalaikumsalam. Siap. Beb, ngapunten ini sebagai bagian dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Ini kan lagi rame Beb. Tadi saya sempat tanya soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kaitannya dengan kan ada beberapa klaster bersama teman-teman buruh. Nah di klaster Omnibus Law ini juga ada klaster kaitannya dengan pendidikan. Nah, ada beberapa yang katanya kontroversi. Beb Channel sempat memperhatikan ini atau bagaimana Beb? Pandangannya Beb? Atau barangkali secara makro dong, secara makro filosofinya kami tapi secara teknis karena itu belum maksimal sehingga saya makronya saja yang menguasai atau memahami gitu. Seperti apa Beb? Melihat ini kemudian fenomena hari ini di tengah pandemi juga muncul undang-undang. Iya, betul. Iya. Gimana, untuk kesekian kalinya ya ini saya ngomong apa adanya ya sebagai warga dan kalangan pendidikan lah ya. Pertama momentumnya nggak tepat gitu loh. Ketika rakyat sedang sibuk untuk membebaskan diri dari pandemi COVID, tiba-tiba disuguhi untuk kesekian kalinya satu regulasi yang membuat gaduh nasional. Jadi secara timing barangkali ini nggak tepat begitu ya. Kedua, memang filosofinya pembuat undang-undang ini siapapun mereka, apakah itu pemerintah maupun DPR atau konsepnya ini betul-betul nggak berpihak kepada rakyat secara umum gitu loh. Jadi nuansa pesanannya, nuansa keberpihakannya itu sangat nampak. Mestinya secara filosofi undang-undang apapun itu lahir dari hati nurani rakyat, mestinya begitu. Baru dilegalisasi oleh DPR atau pemerintah disahkan menjadi kepentingan bersama, sehingga yang mendominasi itu adalah kepentingan rakyat. Nah, ini yang tidak ada di undang-undang yang sekarang sedang ramai itu. Ketika dalam konteks pendidikan, laki-laki guru, kemudian pihak peserta didik atau pemerhati pendidikan, warga sekolah, warga kampus ini juga hanya menjadi objek yang kemudian harus begini, harus begitu. Jadi nampak ditekan, diatur dan dibatasi gerak maupun langkah-langkahnya. Ini yang tercermin dalam undang-undang yang sekarang lagi ramai itu. Maka hari ini juga saya lihat beberapa komponen mahasiswa sedang bergerak Mas untuk membela. Walaupun saya tahu berat, tapi membela itu menjadi penting bagi kita gitu. Maksud saya sendiri sebenarnya kalau
sekarang ini ada gerakan pun kami juga akan ikut bersama-sama gitu. Situasinya semacam ini siapa yang mau menggerakkan dulu gitu. Ya, Beb, ini kan ada beberapa item ya, yang kaitannya dengan pendidikan, terutama kaitannya dengan proses perizinan pendirian ya, yang itu ada di pasal yang kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, di situ kan ada item di mana bagaimana kemudian soal proses pendidikannya, misalnya aturan izin mendirikan lembaga pendidikan. Melihat ini bagaimana, Beb? Apakah memang selama ini itu dan harus dimasukkan dalam Omnibus Law atau gimana, Beb? Secara real di lapangan lah. Oke. Sebetulnya longgar ya. Jadi longgar itu aturan yang sebelum ada undang-undang Omnibus Law ini kan ada aturan-aturan yang lembaga apapun harus berizin, operasional, kemudian juga nanti ada akreditasinya. Tapi di lapangan memang cukup mudah dan longgar karena memang semangat pendidikan justru mempermudah. Tapi munculnya undang-undang baru ini nampaknya sangat mirip seperti lembaga usaha begitu ya, seperti pabrik begitu. Jadi setara. Jadi mendirikan sekolah, mendirikan lembaga pendidikan itu memang seperti pabrik begitu. Jadi lebih rumit, lebih kemudian ada sanksi dan sebagainya. Ya itu betul secara administratif ya. Tapi untuk konteks pendidikan saya kira berlogika kebalik ya. Mestinya negara atau pemerintah memberikan kemudahan, tetap dalam tertib administrasi, kemudian pengawasan yang cukup, pembinaan yang cukup. Karena pendidikan itu kan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Dan tidak ada banyak nuansa bisnisnya. Kecuali sekolah-sekolah yang memang profit oriented ya. Beda dengan perusahaan kan Mas. Kalau pabrik itu memang bisnis oriented, pajaknya harus jelas, kemudian amdal lingkungannya harus jelas. Dia punya efek sosial ke alam merusak kalau itu memang tidak tepat sasaran. Tapi kalau sekolah kan tidak. Justru memberikan manfaat kepada rakyat. Logika ini ya barangkali tidak diambil dalam undang-undang yang baru ini. Semuanya disamaratakan begitu. Sehingga kami di bawah, tokoh masyarakat, pemilik lembaga pendidikan merasa ini bagian dari pembatasan dan penekanan di bidang pendidikan begitu. Diatur ya kami siap, tapi jangan ditekan dan ada sanksi yang cukup berat. Akhirnya sampai perizinannya masuk, sehingga pendidikan ini kemudian untuk proses perizinannya harus seperti badan usaha atau apa yang sifatnya kemudian membuat mahal dan disamaratakan. Betul. Iya. Oke, Beb, terima kasih. Mungkin ini beberapa pandangan kita. Dan siap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mas. Matur nuwun, Habib Zainal. Iya, Mas. Sami-sami. Dalam. Ya, Habib Zainal Abidin, Ketua Dewan Pendidikan yang juga menyoroti soal masuknya klaster pendidikan ke Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini ya. Jadi memang ada beberapa sorotan kemarin juga kaitannya dengan dimasukkannya klaster pendidikan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Loh, kok mlebu nang Cipta Kerja sih pendidikan ini? Mungkin itu juga berkaitan juga dengan kemudian apa ya semangatnya ya? Masa aku apa-apa. Mungkin ini akan menimbulkan ya kalau dulu memang ada sekolah internasional, sekolah demikian yang kemudian orang membuat lembaga-lembaga pendidikan yang hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang punya niatan untuk melakukan apa dan sebagainya. Akhirnya kan apa yang golek badi jadi kalau tadi disoroti oleh soroti oleh Pak Pane tadi ya, ini juga menjadi pertanyaan juga ini, maksudnya beberapa hal yang kaitannya dengan klaster pendidikan ini agar masih masuk ya, seharusnya memang dikeluarkan karena pasal kalau enggak ini kaitannya dengan pasal 65 ya usaha ngatur sate golek pasal 65 ya ini disahkan. Nah, ini kita juga nggak tahu yo anggota ini ya pokok iso lolos gitu. Saya mau mencoba ya ini pasal pendidikan yang tadi saya sudah menyampaikan tapi mungkin karena terlalu banyak sehingga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan pun nggak sempat baca, tapi secara global pasal pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur di paragraf 12 tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah berikut ini bunyinya, ini saya kutip dari tulisannya Detik ini kayaknya ya. Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 65, pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha, sebagaimana dimaktub dalam undang-undang ini. Perizinan berusaha. Oh ya. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan PP.
Nah, ini sudah ada ya, sudah masuk ya. Ini undang-undang yang saya bacakan ini adalah undang-undang yang sudah disahkan gitu. Dan ini sudah mulai ada yang teriak ini sebenarnya dari teman-teman Komisi 9 DPR juga. Alhamdulillah yang gugat pasal pendidikan terkait masuknya pasal pendidikan. Tuh kok iso menggugat, mau meminta masyarakat untuk menggugat. Iki sampean sahno terus masyarakat sing dikon gugat iki lak repot awak dhewe. Selamat pagi Polo Warmo, terima kasih biar gak ngeluh. Katanya harus enjoy kita. Tadi sempat juga disinggung soal iki ya apa iki kaitannya dengan teman-teman di yang lagi mencari simpati rakyat terutama di Pilwali Kota Pasuruan. Apakah ini mereka juga kaitannya dengan Omnibus Law ini bagaimana? Kemudian ayo visi misinya, ayo pandangannya juga kaitannya dengan proses ini. Kalau tadi saya menyinggung soal pendidikan, maka saya juga menyinggung soal kampanye-kampanye terkait menjadikan guru ngaji sebagai salah satu bagian dari kampanye itu, mensejahterakan guru ngaji, nambahi insentifnya mereka. Ini sing petahana ngomong wis tak tambahi 200 lho mulai Februari kemarin. Yang kusipul gak cukup iki. Nah, itu menarik sekali sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini juga berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Selamat pagi Polo Warmo semua yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ini kayaknya sepertinya kita sudah di penghujung acara kita. Jadi beberapa poin kayak saya mesti mencoroti soal itu ya. Wah, ini sepertinya juga. Selamat pagi. Wah, sepertinya aku tuh selamat pagi tok ae gak ngombe kopi. Assalamualaikum Pak Amin, mengganggu tidak ini Pak Amin? Lagi jandoman Pak Amin. Ya. Pak Amin, yang pertama mungkin saya lagi ribut soal yang di Jakarta kaitannya dengan Omnibus Law kemarin. Ya, itu pertama bagaimana, kemudian tadi sempat disinggung juga sih sama teman-teman dari kalangan buruh. Coba dong teman-teman yang di daerah yang lagi pilwali itu bagaimana sikapnya dan sebagainya. Pak Amin memandang fenomena ini gimana Pak Amin? Mungkin jenengan juga anggota DPR RI yang saat ini ada di daerah. Ya, yang pertama saya melihat aspirasi buruh ini tetap pada konteks yang terputus ini. Halo? Ya, halo, nggih Pak Amin. Halo, nggih Pak Amin, terdengar. Ya, yang pertama ya, buruh ini ya diharapkan bisa melihat RUU ini secara utuh dulu. Oh ya. Apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah? Ya, dan buruh ini ya. Sepertinya sinyal kita agak kurang bagus. Ya, saya sedang terhubung dengan anggota DPR RI, Pak Aminur Rahman yang juga ketua tim sesnya. Ini Pak Aminur Rahman ya, anggota DPR RI. Tapi ya Pak Amin, mohon maaf agak keputus. Iya, sinyalnya kurang putus. Oke, sekarang sudah enak Pak Amin. Halo. Oke, sekarang sudah enak. Halo. Oke, enak sekarang Pak Amin. Ya, disampaikan Pak Amin. Sudah. Sampun. Kita mulai lagi. Oke, kira-kira bagaimana memandang teman-teman buruh dalam menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah poin apa yang harusnya dipahami juga secara konteks dan sebagainya? Ya, jadi saya melihatnya pertama aspirasi buruh untuk melakukan aksi sebagaimana hari ini atau sebelum-sebelumnya itu masih pada tataran hal yang wajar ya.
Wah, ini sepertinya kita lagi G. Halo? G. Ya. Kemudian gimana Pak? Pemerintah segera mensosialisasi substansi dari undang-undang ini menjadi bagian yang harus dipahami secara utuh. Jadi itu kewajiban pemerintah. Ya. Karena apa? Kalau ini tidak segera tersosialisasi secara utuh kepada para pihak, siapa para pihak itu? Pengusaha, buruh, dan stakeholder yang lain, dalam hal ini pemerintah pengambil kebijakan. Wah, kita lagi agak gangguan sinyal ini kayaknya. Artinya ini tugas pemerintah, Pak Amin. Iya, kewajiban pemerintah setelah undang-undang ini disahkan, kewajiban pemerintah untuk segera mensosialisasi melalui perangkatnya, kan gitu. Dan kami dari lembaga legislatif akan memantau sejauh mana kesungguhan pemerintah untuk segera melakukan sosialisasi ini agar pemahaman tentang undang-undang ini betul-betul secara kita agak terganggu sinyalnya, Bro. Ya, tapi dalam beberapa poin, investor. Dalam beberapa poin, Pak Amin, mohon maaf, ini kan ada yang kontroversi dan sebagainya. Gimana Pak Amin menyikapi apa? Nah, yang kontroversinya ini harus dibicarakan pada forum yang tepat, kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa berdebat di forum luar yang artinya ya. Jadi unsur keterwakilan buruh, unsur keterwakilan pakar, ya, termasuk ahli-ahli yang sudah dilibatkan. Artinya dalam rapat umum dengar pendapat, dalam panja RUU Cipta Kerja ini sudah dilakukan, bukan pada pendekatan formalitas, bukan, tapi sudah pada pendekatan substansi. Dan pada saat pembahasan itu, pemerintah dengan DPR, dengan para pihak, itu sudah merumuskan beberapa kesepahaman. Artinya ketika kemudian ada yang tidak terimakan, masyarakat yang kemudian ketika tidak menerimakan, maka masyarakat harus melakukan proses-proses yang sudah disediakan salurannya, berarti gitu Pak Amin? Oh iya, ketika ada ketidakpuasan terhadap keputusan legislatif dan eksekutif dalam bentuk undang-undang ini kan ada Mahkamah Konstitusi. Wah, ini sepertinya kok hampir 5 menit gitu ya. Ya, artinya jalur-jalur ini yang harus ditempuh. Lah kemudian teman-teman yang demo ini gimana Pak Amin? Artinya kan katanya tidak ada ketidakperpihakan putusan Cipta Kerja dan sebagainya dengan masyarakat kita. Gitu. Ya, sekarang kekhawatiran itu kan bisa dilihat di pasal-pasalnya. Ya, kita agak terganggu Bolo Warmo. Memang ada beberapa item, tapi ini sepertinya terputus sehingga. Untuk terjemahan pasal-pasal itu. Ya, oke, Pak Amin. Ya mungkin poinnya, ya silakan digunakan lah jalur-jalur kalau memang ada judicial review. Kemudian kalau memang pemerintah, ya pemerintah harus punya kewajiban sosialisasi karena sudah disahkan begitu ya Pak Amin ya. Ya. Ini sebenarnya bukan sinyal ini ya.
Selamat pagi Bolo Warmo, terima kasih. Saya sedang terhubung dengan anggota DPR RI menyikapi dengan ya. G. Halo? Ya. Ya, saya kira itu ya. Jadi tanggapan saya itu, jadi hari ini kalau toh ada aksi, ya selama itu tidak menimbulkan ekses-ekses yang negatif, ya pemerintah saya kira menghargailah itu. Tapi kami dari anggota DPR tetap mengawasi kinerja pemerintah di dalam mengimplementasikan undang-undang ini. Karena misinya undang-undang ini adalah dalam hal ini bisnis, investasi. Yang kedua memberi ruang terbuka untuk lapangan pekerjaan. Kan gitu. Dan yang ketiga bergeraknya sektor ekonomi secara real dan ini akan bisa memberikan satu efek positif pada tingkat ekonomi Indonesia. Ini agak menarik sebenarnya. Siap. Nggih, terima kasih Pak Amin atas informasi dan sharingnya. Bagian. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, ini sinyalnya kayak kurang bagus. Iya, sinyalnya gini Pak Amin. Mungkin karena posisinya hari ini agak rame, sinyal jenengan ini sepertinya 5 menit atau 2 menit ini mesti terganggu Pak Amin. Maklum orang penting biasanya begitu Pak Amin hari ini. Ini kayaknya perlu ditanyakan ke teman-teman yang lain. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya, menarik memang karena saya amati ini sepertinya gangguannya kok setiap kali beberapa menit itu mesti terpotong. Canggih lah hari ini, tapi itu bukan kemudian konotasi apa dibajak apa enggak. Ya, terima kasih Bolo Warmo semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Yang sudah menjawab pertanyaan juga terima kasih. Itu tadi suara anggota DPR RI ya, yang kebetulan ada di Dapil Pasuruan, yang menyikapi soal bagaimana riak sekarang yang muncul kontroversi yang katanya dengan keberadaan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Beliau adalah anggota DPR RI. Komisi Piro ya Pak Amin? Yang saat ini berasal dari Dapil 2 Pasuruan Probolinggo begitu. Terima kasih yang sudah nyimak kita di pagi hari ini, yang sudah salam-salam di kolom komentar. Masih saya kasih ruang untuk bagi Anda menjawab pertanyaan channel apa. Ini akan dire-upload di channel apa. Kemudian kasih jawaban domisili dan hashtagnya Rezeki Candoman. Ada kaos menanti Anda. Nanti kita undi di hari Sabtu ya. Sukses selalu buat Anda semuanya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi esok hari saja ya. Sekarang sudah cukup siang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.